Kongres Pemuda II merupakan cikal bakal lahirnya Sumpah Pemuda, sekaligus sebagai tonggak sejarah pergerakan kemerdekaan. Namun, pada saat Kongres berlangsung, rumusan yang ditulis oleh Muhammad Yamin ini tidak disebut sebagai Sumpah Pemuda. Meski telah dibacakan pada Kongres, rumusan ikrar ini tidak memiliki judul. Istilah Sumpah Pemuda baru muncul setelah Kongres berlangsung beberapa hari. Akan tetapi, peringatan Sumpah Pemuda setiap tahunnya tetap didasarkan pada tanggal pembacaan ikrar, yaitu tanggal 28 Oktober. Pada saat Kongres Pemuda II berlangsung, kegiatan ini dijaga ketat oleh kepolisian Belanda, dan para peserta tidak diizinkan untuk menyuarakan kata merdeka. Kata tersebut pada saat itu memang merupakan kata terlarang. Cerdiknya, para peserta yang hadir tetap mampu merumuskan Sumpah Pemuda yang menjadi pergerakan kemerdekaan meski tanpa menggunakan kata merdeka. Larangan kata merdeka juga turut menjadi alasan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman hanya dibawakan dengan iringan biola tanpa menyertakan syair. Kongres Pemuda II berlangsung di 3 lokasi. Pembukaan Kongres berlangsung di Gedung Katolik Yonglingebond. Lokasi pertama ini terletak di kawasan Lapangan Benteng, Jakarta Pusat. Rapat pertama yang dilaksanakan pada 27 Oktober 1928 ini berisikan paparan oleh Muhammad Yamin yang membahas 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia. Di antaranya yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Keesokan harinya, pada hari Minggu 28 Oktober 1928, rapat dilanjutkan di Gedung Oost Java Bioskop. Sayangnya, gedung ini sudah tidak ada lagi. Pada saat itu, gedung ini terletak di Jalan Merdeka Utara, tidak jauh dari Mahkamah Agung dan Istana Merdeka. Lokasi ketiga yang saat ini dikenal dengan Museum Sumpah Pemuda terletak di Jalan Keramat Raya 106 Jakarta Pusat. Tempat ini menjadi saksi dari pembacaan hasil rumusan Sumpah Pemuda yang kita kenal sampai saat ini. Pada sesi rapat terakhir pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda membicarakan mengenai pentingnya nasionalisme dan demokrasi. Selain itu, ada hal unik yang terjadi pada saat Kongres berlangsung. Para peserta menggunting topi Eropa seperti peci. Peci yang dikenakan oleh Bung Karno sebagai identitas pergerakan nasional banyak dipakai oleh peserta Kongres. Hal ini juga menandai awal penggunaan peci sebagai identitas pergerakan di forum resmi yang bersifat luas. Namun, karena saat itu peci masih langka di Hindia Belanda, maka sebagian peserta Kongres menggunting pinggiran topi Eropanya sehingga menyerupai peci. Pada saat Kongres berlangsung, bahasa Belanda masih mendominasi forum diskusi. Sebagian pembicara dalam Kongres Pemuda II menggunakan bahasa Belanda, seperti yang dilakukan oleh Siti Sundari yang turut menyampaikan pidatonya dalam Kongres itu. Tak hanya pembicara, notulen rapat dalam Kongres ini pun menulisnya menggunakan bahasa Belanda. Meski begitu, terdapat juga tokoh yang mahir berbahasa Melayu yang kelak menjadi bahasa Indonesia, yaitu Muhammad Yamin. Ia bertugas sebagai sekretaris sidang dan menerjemahkan pidato serta kesepakatan sidang ke dalam bahasa Melayu. Kongres Pemuda II juga dihadiri oleh Wage Rudolf Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya yang semula berjudul Indonesia. Pada saat itu, ia telah menciptakan lagu tersebut dan membawakannya dalam Kongres. Sayangnya, Kongres itu dijaga ketat oleh kepolisian Belanda, sehingga menimbulkan kekhawatiran jika kata Indonesia dan merdeka dikumandangkan, maka Kongres bisa jadi dibubarkan. Alhasil, Wage Rudolf Supratman hanya membawakan lagu Indonesia Raya ciptaannya dengan irama biola saja. Kesempatan ini turut menandai kali pertama lagu Indonesia Raya dibawakan oleh penciptanya. Kongres Pemuda II tidak hanya dihadiri oleh pemuda saja. Ada 3 tokoh perempuan inspiratif yang hadir dalam kongres ini. Tepatnya ada 6 peserta perempuan. Dari ke-6 pemudi tersebut, 3 peserta yang turut menyampaikan pidatonya dalam kongres ini yaitu Siti Sundari, Yohana Tumbuan, dan Emma Puradireja yang menyuarakan isu terkait kemajuan wanita dan pendidikan.